gilirannya nih. Masuk semua atau ada yang izin sakit? Ada yang Ali ya? Iya. Ali berarti udah berapa hari Ali nggak masuk? 3 hari. 3 hari Ali sakit berarti ya. Kita doakan semoga Ali cepat sehat ya. Amin. Nah, sebelum juga memulai aktivitas hari ini, biar kita semakin bersemangat hari ini, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri di pinggir mejanya masing-masing. Oke, instruksinya ketika ibu bilang selamat pagi kalian tepuk 1 kali, ketika ibu bilang selamat siang kalian tepuk 2 kali, ketika ibu bilang selamat malam kalian setengah tepukan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, baik. Pagi, siang, malam. Oke, semuanya sudah pokoknya ada, masih ada yang ada ya tuh. Gimana? Satu kali lagi. Malam, pagi. Oke. Mulai terkecoh ya. Udah cukup baik. Silakan duduk kembali di meja ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasika dengan topik gaya belajar dan penerapannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Kemudian peserta didik dapat menyesuaikan gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian sehingga minat kalian menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan gaya belajar yang sesuai dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, adapun langkah-langkah dari kegiatan hari ini, nanti ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti akan ada topik yang kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, ya. Seperti itu langkah kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu, pernah gak ketika kalian belajar seharian misalkan tetapi nggak masuk tuh materi? Sering, oke, sering pasti karena memang kayak misalkan seperti ini nih, kalian baca buku gitu ya, buku-buku di mana kaliannya tidur, ngantuk, terlelap, jadi seolah-olah buku itu meninabobokan kalian gitu ya. Jadi kalian apa ya? Jadi si buku itu justru menghantam tidur yang bantal hebat gitu ya, bisa dijadikan bantal ya lebih ya. Terus ya seperti itulah, itu memang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak kalian alami seperti itu ya. Oke, kemudian pada hari ini nanti pembelajarannya ibu akan menggunakan LKPD yang akan ibu share via Google Form. Semuanya membawa handphone? Baterainya full? Oke, siap. Berarti kalian sudah siap dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu masuk ke dalam fase 1, orientasi pada masalah. Silahkan nih, dicermati gambar ini. Ayo, siapa yang sana seperti ibu? Ini ada siswa yang sedang menggunakan ya tidur ya. Tidur tuh sampai ditutupin buku. Kemudian ada siswa yang sedang bermain handphone sembunyi-sembunyi di bawah meja pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada yang ngobrol bahkan tertidur di lantai saking begitu ya, boleh di belakangnya gitu tidak minat. Nah, oke. Pertanyaannya, pernahkah kalian tertidur di kelas pada saat proses pembelajaran? Waduh, kelas ini ternyata banyak sekali yang seperti ini pada pembelajarannya. Mengapa pada saat proses pembelajaran itu kalian kadang ngantuk, tertidur, main handphone, bahkan malah justru ngobrol dengan teman di kelas? Iya, Ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? karena tidak tertarik pada pembelajaran. Oh, tidak tertarik dengan ini ya, dengan pembelajaran yang Oke, jadi akhirnya kalian lebih memilih atau tiba-tiba malah justru datang ngantuk, kemudian malahan tertarik buka medsos ya, scroll IG dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian sebentar. Nanti di skip aja Bu. Nah, lanjut aja ya, lanjut ya.
ya, sebentar. Tapi sudah ya, udah dibuka ya materi yang ibu kirimkan ya. Sudah ya. Oke. Ibu buka, silakan kalian juga bisa sambil membuka handphone untuk membuka materi ini. Apa-apa ya kalau gitu, lanjut masuk lagi. Kelihatan ya? Nah, udah ya. Dari materi gaya belajar ini, pertanyaan ibu dengan tadi ilustrasi gambar yang siswa tertidur, siswa bermain handphone, siswa mengobrol di kelas, ada tidak kaitannya? Coba, ada tidak kaitannya? Ada yang mungkin bisa bantu ibu untuk menjawab? Ada tidak kaitannya? Ada. Ya, kaitannya kenapa itu? Coba, ada yang bisa bantu ibu? Nggak pas sama ini gaya belajar. Iya, jadi nggak pas ya. Jadi gini, kita perlu tahu dulu apa gaya belajar yang sesuai dengan diri kita, sehingga kita mampu meningkatkan minat kita terhadap proses pembelajaran. Jadi tidak ada lagi tadi siswa seperti yang tertidur, main handphone, ngobrol gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai dengan 4, begitu seterusnya. Nanti berkumpul kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 bisa di depan, kelompok 3 dan kelompok 4 di belakang ya.
mau jawab topik yang ada di alfabet itu kalian bisa searching gitu di Google ataupun di Sumber seperti itu.
itu hanya materi mengenai ide belajar itu sendiri ya. Ya Bu. Waktunya 4 menit lagi ya. Ini kelompok udah selesai. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Ya,
dampak yang terjadi apabila kita tidak menerapkan gaya belajar yang sesuai, kita tidak dapat menyerap informasi dengan baik sehingga memunculkan rasa pengen ngantuk, main HP saat pembelajaran, terus ngobrol. Seperti ilustrasi ya tadi ya. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kelompok 3. Oman yang mau menyampaikan? Ya, Bu. Mbak. Oke, perhatikan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gaya belajar. Untuk yang pertama, menurut kelompok kami, tidak semua orang mempunyai gaya belajar yang sama. Sekalipun mereka mempunyai belajar yang sama, kemampuan mereka untuk menyerap pelajaran itu berbeda. Ada yang cepat, sedang, lambat, atau ada pula yang tidak masuk sama sekali. Untuk yang kedua, menurut kelompok kami, dampak-dampak dari gaya belajar adalah menurunnya prestasi, turunnya nilai KKM, mengobrol saat guru menyampaikan pelajaran, dan prestasinya menurun. Baik, terima kasih. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, kelompok 1. Nah, untuk sekarang mangga kelompok 2 atau 4 ya, yang mungkin memiliki tanggapan yang berbeda atau mungkin tambahan atau mungkin pertanyaan gitu. Silakan. Mangga kelompok mana dulu? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya, silakan. Siap. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Izin jawab, izin mengasih pendapat. Berikan tambahan berhentian ya. Tambahan untuk soal yang pertama. Topik yang pertama. Menurut kami, sependapat dengan kelompok yang lain bahwa mungkin setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan diri sumber relevan yang kami temukan tidak hanya faktor pembawaan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perbedaan gaya belajar, dan akan tetapi faktor fisik, emosional, dan sosiologis. Terima kasih. Terima kasih. Berikan kamu juga aku. Jadi menurut kelompok 2 bahwa memang bisa diberikan. Jadi memang untuk berdasarkan kelompok yang disampaikan oleh kelompok 2 tambahannya, memang setiap individu, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk gaya belajar seperti itu ya. Jadi tadi tidak hanya faktor pembawaan atau lingkungan ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 gitu ya, tidak hanya faktor lingkungan, bawaan, alamiah gitu ya, tetapi juga ada faktor-faktor lain seperti tadi faktor fisik ya, faktor sosiokultur gitu ya, sama faktor sosiologis ya, seperti itu ya, bisa dipahami? Ya. Barangkali ada lagi yang mau memberikan masukan? Siap, Bu. Mereka masukannya? Siap, Bu. Oh, iya. Saya dari perwakilan kelompok 2 memberikan pendapat dari topik kelompok 3. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 3, jika minat belajar kurang baik, maka kita akan merasa malas belajar, sehingga akan berdampak pada prestasi belajar menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, menurut saya, agar hal tersebut tidak terjadi, kita harus mengetahui dan menerapkan gaya belajar kita yang sesuai dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 gitu ya. Jadi dampak-dampak yang terjadi gitu ya, ketika rendahnya minat kita terhadap proses pembelajaran karena kita tidak mampu menerapkan apa sih gaya belajar yang sesuai dengan kita tuh tadi tuh banyak gitu dampak-dampaknya ya. Satu tadi
ternyata bisa mengakibatkan tidak hanya tadi ilustrasi yang digambar, tidak hanya mengantuk, main handphone ya, atau tadi apa namanya ngobrol, tetapi juga dampaknya bisa lebih parah seperti prestasi menurun ya, mungkin nilai di bawah KKM gitu ya, banyak pelajaran yang tidak tuntas, terus kemudian yang tinggal gitu ya, kemudian bolos, sampai dengan bolos gitu, jadi nggak mau sekolah, bolos atau mungkin bahkan sampai tidak ingin sekolah gitu. Jadi banyak sekali dampaknya, tidak hanya seperti ilustrasi tadi, tapi justru dampak-dampak yang memang sangat luar biasa seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya ya? Ya. Ada lagi mungkin kelompok yang lainnya yang mau memberikan tambahan atau bahkan mungkin bertanya, ini kelompok 4. Dari yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 2, salah satu faktor yang mempengaruhi gaya belajar apakah mungkin satu orang memiliki lebih dari satu gaya belajar. Oke, ini kalau kelompok 4 bertanya nih, katanya mungkin tidak. Tadi kan kita bahas tuh setiap individu itu, setiap orang itu, setiap personalitas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Nah sekarang pertanyaannya dari kelompok 4, mereka bertanya apakah mungkin katanya satu orang atau satu individu itu memiliki lebih dari satu gaya belajar. Coba ada mungkin yang bantu bisa menjawab? Ya, enggak? Menurut kelompok kami tentu sangat mungkin satu orang memiliki lebih dari satu gaya belajar. Misalkan selain dia visual, dia juga masuk dalam gaya belajar auditorial. Seperti saat ini banyak orang-orang belajar dari YouTube. Itu tidak hanya membaca tulisan, akan tetapi juga dari suaranya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Ya, kelompok 2. Betul ya tadi seperti yang dipertanyakan oleh kelompok 4 dan kelompok menjawab bahwa setiap orang itu memungkinkan tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, tetapi bisa lebih atau bahkan mungkin bisa ketiganya. Ya, seperti itu. Contohnya mungkin ibu nih, ibu ya, ibu ambil contoh ibu termasuk gaya belajar tipe audio dan visual. Ya, seperti tadi Akmal ya, kita sama ya gaya belajar kita. Jadi kita memiliki misalkan gaya belajar audio visual yang dimana ibu bisa belajar dengan memfokuskan penglihatan, juga memfokuskan pendengaran. Seperti kata Akmal tadi juga Bu, sekarang kan lagi di YouTube tuh banyak konten-konten yang bisa kita pakai untuk belajar. Kalau kalian rajin, kalian sering buka gitu ya, mungkin saja itu masuk gitu, menerap gitu di kepala kita. Jadi ketika kita belajar, tidak hanya memfokuskan mata saja atau telinga saja, tetapi juga keduanya. Itu bisa dilakukan. Namun memang akan ada gaya belajar yang dominannya. Gitu, bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Jadi misalkan seperti ini, ibu gaya belajarnya audiovisual, tetapi ibu punya satu yang dominan, misalkan dengan menggunakan penglihatan visual gitu. Ibu dominannya visual gitu. Walaupun memang ibu bisa menerapkan gaya belajar dengan audio juga gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi atau semuanya sudah paham? Ya. Jika sudah, oke. Ada yang mau bantu ibu memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ya. Angkat saya. Dan dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu terdapat 3 jenis mata pembelajaran serta ciri-cirinya. Dari ketiga jenis gaya belajar tersebut kita dapat mengetahui yang sesuai dengan diri kita. Ketika kita sudah mengetahui gaya belajar dan menerapkannya, kita dapat meningkatkan minat kita terhadap proses pembelajaran. Dengan kita memiliki minat belajar yang tinggi, kita akan memiliki hasil yang optimal. Ya, baik. Terima kasih ya Teh ya. Jadi tadi kesimpulannya kita harus menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Kita mampu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, sehingga kita tadi tidak mengalami dampak-dampak pada ilustrasi apapun tadi, pada dampak-dampak yang dibahas oleh kelompok seperti itu, dimulai dari mengantuk, ngobrol, main handphone, sampai dengan kalian tidak mau sekolah, tidak minat belajar, bolos
kemudian bolos, terus nilai di bawah KKM gitu ya, atau banyak pelajaran yang ketika semester akhir itu tidak tuntas dan sebagainya. Ya, begitu. Jadi memang harapan ibu dengan diberikannya materi ini kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian belajarnya semakin semangat, minatnya semakin meningkat. Oke, bisa dipahami berarti ya? Ya, baik. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu nanti akan mengirimkan Google Form kembali. Silakan kalian isi lembar evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Diisi melalui Google Form sama dengan tadi LKPD. Kemudian diisi, ibu tunggu paling lambat jam 12 siang ya. Supaya langsung nanti terlihat di ibu ya. Saya pahami ya. Bisa ada ditanyakan atau sudah cukup? Oke. Nah, kalau kalian memiliki permasalahan terkait gaya belajar atau terkait rendahnya minat belajar, jangan sungkan. Silahkan ibu tunggu nanti di ruang BK. Barangkali kalian ada yang mau dikonsultasikan terkait masalah gaya belajar terkait dengan materi kita hari ini ya. Jangan sungkan karena ruang BK tidak hanya menerima siswa ya ruang BK tidak bukan tempatnya untuk siswa-siswa yang nakal, tapi silakan kalau kalian ingin konsultasi mengenai apapun itu atau mengenai materi terkait ini, boleh nanti ke ruang BK ya. Itu ruang BK selalu terbuka lebar untuk kalian ya. Begitu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ibu akan membahas mengenai prokrastinasi akademik. Ayo, belum tahu ya prokrastinasi akademik? Prokrastinasi akademik itu menunda-nunda tugas gitu. Tadi kan berkaitan ya. Materi yang akan ibu sampaikan minggu depan ini berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari rendahnya minat belajar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kita tutup saja kegiatan hari ini. Tadi diawali dengan berdoa, harus kita akhiri juga dengan berdoa. Rodi di siap gerak mengakhiri kegiatan. Sebaiknya kita berdoa. Dalam hati mulai. Doa, saya istirahat di tempat, gerak.